Oke, selamat sore. Di sini aku Jalur Diwasuki dengan panggilan JJ dari Athena 24. Kali ini ingin mewawancarai salah satu masa KMPN. Tapi sebelum itu saya ingin mengenalkan rekan-rekan saya. Kalau boleh tahu formatnya boleh nggak format? Oh, boleh. Nah, formatnya dari gue nama panggilan aja. Ya. Asal daerah sama asal SMA. Oh. Asal daerah sama SMA. Oke, boleh. Namaku JJ JJ, dari Pasuruan, Jawa Timur. temennya kamu dari Pasuruan ya? Ah, lupa gue. Oh, tadi Sidoarjo Aza. Oh, Sidoarjo. Iya. Kemarin ada yang Pasuruan. Raffi Izarudin. Raffi, ya, benar, Ya, Raffi. betul. Raffi Izarudin, dia Pasuruan. Terus aku sekolahnya asal dari Man IC Pasuruan. Ya. Perkenalkan nama aku Abdi. Asal aku tinggal di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Oke. SMA aku dulu SMA Kusuma Bangsa. Oh, oke. Ya, aku Pati dari Bangka Belitung. Siapa namanya? Pati Pati. Iya. Oke. dari Bangka Belitung. JJ. Iya. Asal SMA-nya dari Darul Hikam, Bandung. Oh, sama kayak Raffi Iza. Hah? Raffi Iza. Oh, sama juga. Dia orang Pasuruan tapi Darul Hikam. Iya. Oh. Tapi beda. Oh, iya. Beda. Betul sih, saya tuh teman SD. Oh iya. Raffi Iza itu. Oh iya. Kemudian ini dari perkenalan juga dari masa kampanye. Kalau tahu, Bang. Oke, halo semuanya. Nama gue Zevanya Wimartuna Putra. Biasa dipanggil Zeva. Ya, Zeva. NIM gue 093, angkatan Apollo 22. Sekarang sedang memegang jabatan koordinator BSO. Ya. Apa lagi? Asal sekolah. Asal sekolah. Gua dari sekolah gue namanya ACS Jakarta. Ya. Ya, silakan. Oke. Mengingat Bang Zeva ini koordinator BSO, kira-kira sesibuk apa dan apa keuntungan dan kelebihan dan kekurangan dari menjadi koordinator BSO? Kesibukan sih sebenarnya nggak terlalu sibuk. Sebenarnya kan koordinator BSO itu fungsinya utamanya adalah pengawasan. Jadi nggak sesibuk itu sih gitu. Jadi kami cuma ngawasin aja kinerja dari masing-masing BSO. Gitu. Paling chaosnya kalau misalkan ada proker yang kita harus ngawasin bener-bener gitu untuk ngejagain lah. Gitu sih paling. Kelebihannya adalah kalau jadi staff dari KBSO, dari koordinator BSO itu, yang pertama kita bisa tahu internalnya BSO itu tiga-tiganya ngapain aja. Jadi bisa sebenarnya nggak terlibat langsung juga sih. Cuman kita ngerti lah ini masing-masing BSO ngapain gitu. Tapi kekurangannya ya kita nggak bisa terlalu detail banget. Maksudnya kita nggak bisa kalau misalnya jadi staff BSO-nya kan kita bisa kayak ngurusin proyeknya secara langsung. Kalau jadi KBSO ya kita cuma ngawasin doang, cuma ngelihat lah misalnya dari luar. Dan menginterupsi. Iya. Gitu. Intervensi sebenarnya nggak juga sih, tergantung sih. Kalau masalah internal kita nggak bisa intervensi. Cuman kalau masalahnya udah menganut halayak umum gitu ke BPP juga, nah kita sebagai jembatan ada bisa intervensi gitu. Gitu. Yo. Ini saya mau tanya Master mengenai KMPN kan. Master kan angkatan Apollo berarti sudah angkatan 2 berarti. Saya mau tanya pengalaman berharga di KMPN itu bagaimana? Apa? Pengalaman. Ya. Pengalaman apa nih? Apa saja pokoknya. Oh, apa aja? Yang berhubungan dengan KMPN itu. Oke. Masih recording kan? Saya masih guys. Harus. Apa tadi udah chat? Udah. Masih. Lanjut. Oke. Pengalaman di KMPN. Mungkin diurutin aja kali ya dari Osjur ya. Dari Osjur tuh kurang aktif. Itu gue agak menyesal juga sih. Gue agak kurang aktif di Osjur. Tapi setelah itu kepanitiaan kayak Wisok, pokoknya wisudaan, Wisok Wispril, terus Sonic, terus Aksang, itu gue ikut semua. Gitu, ikut jadi panitia.
Setelah itu waktu magang, gue magangnya di RMB, Rekreasi Minat dan Bakat. Tuh di bawah internal. Setelah itu karena gue pengen nyoba yang lain, akhirnya gue nge-staffnya di KBSO. Jadi gue tuh satu-satunya staff dari KBSO di angkatan gue. Gue doang staffnya KBSO, makanya gue yang nerusin jadi koordinator BSO-nya gitu. Ya sampai sekarang masih KBSO gitu. Itu sih paling. Jadi gue nggak pernah ngambil jabatan yang jadi ketua atau apapun itulah. Jadi paling staff aja sih. Tapi komplit semua ikut. Gitu. Mau nanya, setelah masuk KMPN ada perubahan nggak gitu dari yang sebelumnya mungkin belum aktif gitu? Apa ya? Kegunaan bagus ya. Tempat sholat. Ya Allah. Ya mari. Ya, tadi apa pertanyaan? Oh, perubahan ya? Tadi perubahannya sih sebelum gua masuk KMPN, gue sangat-sangat tidak tertarik dengan dunia kaderisasi gitu loh. Gue kayak merasa, dunia satwa. Jadi kayak kaderisasi menurut gue ya gitu-gitu doang, kayak apaan sih marah-marah nggak jelas gitu. Cuman ketika gue masuk KMPN dan ternyata gue menemukan esensinya aja sih. Dengan gue ngobrol ke orang-orang yang ngurusin kaderisasi, gue ngobrol ke kating-kating gue, anak-anak Testral 21 gitu-gitu, nanya-nanya sebenarnya ngapain gitu. Gue nanya-nanya gitu sih. Dan akhirnya gue menemukan esensinya. Dan yang gue lihat di KMPN juga oke, ada forum, cuman nggak masih dalam tahap wajar dan masih ada esensinya gitu, bukan yang ngaco full pelonco gitu loh. Gue awalnya mengira kayak gitu kan, ternyata enggak. Dan itu membuat gue nyaman aja di KMPN dengan orang-orang yang asik. Yang gue lihat sih kayak Sulet nih contohnya. Sultan. Ini orang pinter. Gitu. Ini orang pinter, tapi tolol gitu. Cancel dong. Enggak, pinter tuh maksud gue, lo pinter banget, tapi tolol banget gitu. Tidak menjelaskan apa-apa. Lu tengah itu jawab aja. Iya. Ya maksud gue, tadi yang gue bilang di interview sebelumnya sih, wawancara sebelumnya, kayak KMPN itu profesional tapi asik, pinter tapi tolol gitu. Gitu. Itu menurut gue pribadi ya. Gue melihatnya kayak gitu. Dalam arti profesional ya kita kalau mengerjakan sesuatu secara serius. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga having fun gitu. Bersenang-senang juga dalam melakukannya gitu. Itu sih yang bikin gue nyaman gitu. Dan gue sering ke Seikre karena itu. Oke. Gitu ya. Ya, Trop. Terus. Enggak paham gua semua. Pusing aja. Saya mau tanya, kan awalnya di KMPN kan magang di bagian RMB. Terus kenapa pindah jadinya ke BSO ya atau? Oh, ya. Pertama RMB udah banyak orang. Itu karena orang-orang biasanya yang nggak ngerti, misalnya yang nggak mau mikir gitu, RMB aja karena ya seneng-seneng kan. Namanya aja rekreasi minat dan bakat kan. Ngatain. Iya, enggak ngatain anjing. Tapi setelah itu gue tertariknya BSO karena jadi gini, gue tuh ngedaftar dari staf KBSO tuh karena salah daftar. Gitu. Awalnya gue kira ini pendaftaran untuk staf BSO-nya. Ternyata ini koordinator BSO-nya. Serius? Iya. Gitu ceritanya. Iya. Gua kira emang lu mau. itu kebetulan satu berapa orang? Gue doang yang terima. Jadi emang karena gue doang yang daftar, akhirnya mau nggak mau gue nggak bisa geser karena kalau nggak ada gue nggak ada yang jadi staff kan. Ya udah, akhirnya gue terusin aja. Tapi kan dari situ jadinya gue malah tahu tiga-tiganya kan. Iya. Gitu sih. Terkait tadi sempat menyinggung masalah Sonic kan. Nah, bener sih kayak memang ada kayak kegiatan Sonic nih lumayan seru. Cuma aku tadi kemarin sempat ngewawancara salah satu masa itu dia kayak ada pemikiran kayak
coba kalau misal Sonic itu kalau bisa ya dibikin kayak tipe-tipe yang seperti kompetisi gitu daripada tipe-tipe yang forum. Nah itu menurut ini Bang Sevanya gimana? Coba. Kompetisi ya? Iya. Kompetisi tuh kayak gitu. Gue belum mengerti konteksnya nih. Ini dalam arti kayak dalam lingkup Kayak lomba lari. Bukan. Misal kayak materi, Tolol kan? misal kayak materi tiba-tiba kayak jadi pertanyaan gitu. Materi tiba-tiba kayak cepet-cepetan atau apa cerdas cermat gitu-gitu. Nah, yang gitu maksudnya. Cerdas cermat. Iya. Oh. Mungkin yang dimaksud caranya kayak gitu. Lo wawancara Artemis apa Apollo? Apa Testral? Artemis? Iya. Nggak apa-apa. Sebenarnya menurut gua itu kan metode ya. Iya. Metode itu bervariasi tergantung kebutuhan. Kira-kira angkatan Athena cocoknya diapain gitu aja sebenarnya. Apakah lebih cocok dengan metode mentoring? Apakah lebih cocok dengan metode forum? Apakah lebih cocok dengan metode FGD? Itu kan metode yang bisa dipilih kan sebenarnya. Gitu. Jadi nggak mengacu pada satu metode doang, bebas. Yang penting esensinya dapat. Itu aja sih sebenarnya. Jadi esensi itu ya nilai-nilai apa aja yang mau diturunkan ke Athena. Lalu dengan nilai-nilai itu gimana cara menerapkannya ke Athena? Apakah metode yang layak itu seperti apa gitu? Gitu aja sih. Oke. Berarti. Kan Kak Zevanya udah lama nih di campaign. Ada udah 2 tahun. ada hal yang perlu diubah dan ditingkatkan nggak selama di campaign ini? Yang ditingkatkan partisipasi aktifnya itu kalau di KMPN cenderung tidak merata, jomplang lah. Gitu menurut gua. Dalam arti yang aktif banget, tapi yang hilang ya hilang aja gitu. Contohnya Sulet. Gua lagi. Sulet ini aktif banget. Tapi tolol enggak maksudnya ini contoh-contoh orang yang aktif, jadi sering ke sekre, setiap ada kegiatan dia ikut berpartisipasi aktif gitu loh. Itu makanya gue sangat senang nih sama Sulet. Itu bullshit, I smell bullshit, man. Beneran bener. Nah gitu, jadi silakan. Jadi paling yang ditingkatkan lagi adalah keluargaannya sih. Dari perangkatan itu kerasa banget. Kalau ada yang hilang, apalagi kan kalau angkatan gue 100 orang. Oh iya. Angkatan lu kan 76 ya? 8 ya. Sorry berapa? 79. 79. Nah, itu kan lebih kerasa lagi kalau hilang berarti kan? Nah, itu. Jadi ketika nanti ada kepanitiaan, Wisokto, Sonic. Kalau ada yang hilang tuh berasa banget. Jadi keluarganya harus dijaga gitu. Gitu sih. Ya nggak lihat? Yoi banget, gila. Setuju banget. Ini berapa? Masih bisa. Udah lebih. Ya, bebas. Pertanyaan terakhir saya mau tanya, kenapa mau masuk teknik dirgantara di awal? Dari SMA gue emang suka pesawat, tapi gue bingung gitu loh mau ngapain gue kerja gitu. Gue tuh sebenarnya kalau di trace back ya, kalau gue pikir-pikir lagi sebenarnya gue lebih berbakat di musik. Tapi waktu itu gue mikirnya musik itu kagak ada duitnya. Itu gue Kenapa nggak masuk Juliet? kagak ada duitnya dibilang gue. Kan gue gak ada duitnya nih. Gua kira jurusannya tuh tidak menghasilkan uang. Itu juga. Tapi kalau masuk Juliet guanya nggak ada duit. Berkeley College of Music juga nggak bisa juga tuh. Nah itu jadi gue lebih mikir ya udah apa sih yang kira-kira yang bisa dikembangkan Indonesia. Gue mikirnya industri pesawat terbang bisa lah gitu. Makanya gue tertariknya ke sini. Gitu. Aku cukup sih. Ada nggak? Mana ya? Pati mau tanya. Mungkin dari kakaknya mau nanya. Oh boleh, gue mau nanya sih. Oke. Tanggapan kalian tentang Sonic gimana kemarin? Aku dulu ya. Boleh. Nah, sebenarnya kalau Sonic kemarin emang awalnya setelah masa mentoring itu ngerasa setelah adanya forum itu kayak 2 forum setelah itu kayak ngerasa ini kayaknya sebenarnya nggak perlu nggak sih, tapi ternyata pas setelah forum yang hampir mulai terakhir kayak ngerasa ini setelah kita forum terus habis itu ada sesi mentoring itu kayak kita terasa capeknya itu kita limpahkan ke sesi mentoring itu, jadi kayak ngerasa sama teman-teman mentoringku itu aku ngerasa kayak lebih bonding sih
dan itu jadi salah satu apa ya sarana untuk mengenal teman-teman di Sonic, teman-teman di KM AE24 awalnya. Terus juga yang aku suka tugas wawancara, itu worth it banget, semua keren. Saya sih informatif sih. Saya jadi itu lebih pede dengan jurusan yang saya pilih ini. Lebih yakin lah. Karena kan saya juga khawatirannya dulu teknik di Gantara ini, apalagi di Indonesia secara pekerjaan takutnya kurang gitu atau kurang. Nah, cuman setelah ada sesi di mana kayak talk show dengan alumni yang bekerja di Gantara sama non di Gantara, saya yakin itu kayak nggak masih banyak jalan lah untuk lulusan ini. Berarti ya Paling ya, nambah ilmu sih kan misalnya kayak, terus ada hal yang perlu gitu, kayak forum di awal gitu. Kalau forum di akhir kan buat nge-refresh ya apa yang udah didapat kan. Kalau yang di awal nggak perlu. Berarti forum di awalnya. Iya. Tapi forum yang di akhir menurut lu masih perlu. Masih perlu buat refresh. Terakhir deh, gue pengen nanya kalian di KMPN mau ngapain? Mau ngambil peran apa di KMPN? Nah ini terakhir banget. Kalau aku sebenarnya aku kepikiran ini sih, pengen kontribusi di rumah tanggaan. Oke. Iya, jadi ngurus sekre. Soalnya dulu di Pramuka juga sempat jadi kadif rumah tanggaan kan gitu. Pramuka, jadi ya mungkin bisa lah. di KMPN mau ngapain? Sebenarnya saya mau lebih pengembangan diri saya kan, apalagi ini KMPN itu kan merupakan wadahnya. Iya. Ya, tapi kalau dalam posisi gue sempat mikir mau ke senator nih. Senator. Iya. Kalau aku sih pengembang diri ya tentunya paling di divisi MSDM gitu, atau enggak kedirgantaran boleh juga. Dirgantaran keilmuan berarti ya. Ya ilmu juga Pak. Paling ya nambah akrab sama angkatan atas sama bawah sih. Mau senator mau? Mungkin dicukupkan aja Mas ya. Ya. Jadi terima kasih untuk Bang Zevanya udah menyempatkan waktunya. Terima kasih. Oke.